Masih di podcast Bincang Asik dengan Dimasi sama gue Adi di segmen Aku Bukan Wibu. Setiap orang pasti akan menjadi wibu. Gokil. Ini pasti kan udah lihat nih ya. Sebenarnya gue malas banget ngekrop karena gue pengen langsung nampilin narasumber gue yang kece banget. Ini udah ada 2 orang temen gue di Bandung dan ini belum pernah ada di podcast gue, yaitu dari Polma. Tapi sebelum itu, gue bakal kenalin mereka dulu. Oke, dari tengah dulu. Coy, kenalin ke teman-teman. Siapa nama lu dan jurusan lu apa? Oke, nama gue Kresna, jurusannya Automation Engineering di bagian informatika. Di bagian informatika. Iya, Lu angkatan? angkatan 23. Oke, pertanyaan singkat, wibu ya? Iya, jelas. Jelas, oke. Lanjut ya. Perkenalkan, nama gua Alif. Gua juga sama sekelas sama Kresna. Sekelas nih ya? Oke. Satu jurusan juga, informatik. Angkatan juga sama? 23. Oke, angkatan 23. Wibu ya? Jelas. Jelas, oke. Kita semua wibu. Dan ini tenang, kita gak usah pada emosi. Ini wibu cuma candaan aja kok. Tapi kita ini suka di Jepangan. Oke. Siap lu pada gue tanya ini? Siap. Oke, sebelum pertanyaan-pertanyaan gitu, lu percaya setiap orang pasti akan menjadi wibu cepat atau lambat? Dari Kresna dulu. Gue sih percaya karena gue ngalamin sendiri. Oke, stop sampai situ. Oke. Intinya percaya? Dia percaya. Kalau lu, Bang? Sebenarnya sih percaya aja. Percaya aja? Karena gua juga dulu awalnya nggak suka anime. Dulu banget serius. Oke. Dan ketika gua nyobain ya, Oke. terjun ke dunia anime, Oke. nonton anime kayak gitu. Jadi gua terbawa kesukaan gue gitu. Jadi kayak Oke. Intinya lu berdua percaya nih? Iya, percaya. Oke, selanjutnya teman-teman. Intinya, nanti gue tampilin pertemuan gue hari ini sama Kresna bikin gue kaget banget. Ternyata emang dia wibu gokil. Oke, selanjutnya. Dari lu, Kres. Gue penasaran. Trigger awal, sesingkat mungkin, kenapa lu bisa menyukai di Jepang? Silakan. Yang jelas gue supaya di Jepangan tuh dari anime ya. Anime. Iya, Oke. betul. Nah, pertama kali gue suka anime itu pas zaman Covid. Nah, Oke. itu gue naik ke kakak gue. Bang, anime yang bagus apa bang? Nah, Oke. anime pertama gue yang paling pertama gue tonton tuh Boku no Hero. Boku no Hero. Iya. Oke. Itu yang buat trigger lo fix gue suka di Jepang. Iya, karena emang seriesnya kayak bawa pahlawan dulu lah. Anjing. Dan udah tamat ya? Udah tamat. Oke. Nanti Kres, lanjut. Lu, Alif, kenapa? Kenapa lu bisa suka seorang Alif? Alif gue panggil ya? Iya. Kenapa seorang Alif bisa suka? Gue suka banget di Jepang, Bang. Kenapa? sebenarnya waktu pas dulu tuh pernah nonton anime banyak. Oke. Cuman dulu tuh belum suka banget gitu. Dulu belum suka nih? Belum suka banget. Oke. Nah, ketika waktu pas pandemi, Oke. gue tuh bosen kan di rumah kayak Bosan. Oke. ngapain gitu kan. Oke. Udah belajar udah gitu Oke. kan, apapun udah. Gue coba tuh nonton anime Oke. awalnya yang Boku no Hero gitu kan. Ah, Seru juga gitu. Udah gitu gue merambah lah ke yang lain itu Oke. animenya. Oke. Nah, setelah itu ya keterusan gitu gue juga Oke. suka. Bentar, trigger kalian sama Boku no Hero nih? Apa kalian kenal temen SMA atau enggak kan? Enggak, Beda kota enggak. juga kan? Beda kota Berarti juga. emang suka aja Boku no Hero? Iya. Oh, katanya ada rumor-rumur katanya yang si cewek yang mana gitu katanya sukanya bukan sama Deku ya? Iya, Keluar. Ayo bang, Deku. Bener. Kalau aku udah bakalan banget tuh sukanya sama Deku tuh. Iya. Ternyata Ternyata bukan. bukan ya? Bukan. Itu berarti bukan rumor atau menurut lo sebagai analisa Boku no Hero menurut lo berdua itu rumor atau bener emang ceweknya berpaling bukan ke Deku? Soalnya makin kesini maksudnya kalau gue kan baca nonton anime doang. Oke. Kayak makin gak ke si Dekunya. Serius lu? Iya. Thank you. Ente Deku. Lu juga sama gitu? Iya sama. Oh, oke. Cara yang lu suka di Boku no Hero, lu dulu Kres? Caranya udah jelas Deku lah. Deku. Ya. Lu Liv? Aku gue. Bakugo tuh yang jahat. Bukan. Ininya apa namanya? Ya. Sebutannya temennya. Temannya Deku ya? Iya, temannya Deku. Oh, iya. Oke. Dari cara aja berbeda. Berarti benar ini orang enggak temenan dari SD. Gitu. Oke. Lu Cikarang, Iya. lu Purwakarta. Iya. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin lingkup kecil, dari kakak atau saudara ada yang suka di Jepang nggak sih? Kalau gua jelas kakak gua. Nah, kalau lu ada nggak? Kalau gue karena gue anak yang pertama ya, Hah? jadi gue sendiri. Lu nggak ada influence ya? Iya, Nah, lu nggak ada ada. influence lah. Lu waktu lu kan baru-baru juga kan lu cerita. Betul. Kenapa lu baru tergiurnya baru sekarang? Kalau kakak lu udah lama dong pasti suka di Udah Jepang. lama. Ya kenapa tuh? Karena apa ya? Covid kan juga gabut terus Hmm. gua nonton juga kakak gua kan nonton terus tuh zaman online. Wah, Oke. ini seru banget nih. Gua cobain nonton, gua tanya yang bagus, ya kayak dikasih lah Boku no Hero. Lagi. Oke. Jadi dan kakak lu ngasih Boku no Hero? Iya, Boku no Hero. Lu cabut. Oke. 20 menit lagi. Ya udah. Ntar gue samper ke kosan ya. Oke. Apa? Temen gue baik banget. Nah, gak usah dikat. Kayak gitu. Thank you. Jadi gini. Terus dari lu Kres, lu dari kakak, lu menjajali Boku no Hero. Iya. Pada saat itu
Apa yang terlintas di lu di Jepangan itu? Maksudnya adalah apakah emang lu sebelum itu ada interest ke anime doang atau lu nonton kayak eventnya kah atau apa kayak gitu? Gimana tuh? Jujur kalau event gue emang gak terlalu interest ke sono. Oh, Ya, cuman gue dulu Jepang paling pertama gue baru ingat gue dulu nontonnya Ultraman. bahkan ya lu pertama ya, ya, Ultraman ya? pasti itu. Pas masih. Oh, oke, Liv, lu juga tadi dengar Ultraman juga lu juga ngalamin kayak gitu. Back to back kembali ke masa lalu. Ketika lu pada bocah, lu nonton apa pertama? Anime pertama itu Naruto sih. Serius lu? Iya. Naruto. Iya, Naruto banget tuh kayak gitu. Itu Naruto. Naruto. Abis itu ketemu apa lagi? Udah gitu ketemu One Piece, terus Ultraman dan yang lainnya sih banyak. Api itu udah api anjing, api itu udah tumbuh belum? Api di Jepangan itu udah tumbuh. Nah, waktu pas masih kecil tuh belum. Serius? Belum. Oh, Waktu pas itu baru tumbuh pas Covid. emang Pas COVID pandemi. ya. Iya, itu sih Gue, Covid. Oke. Nggak tenang loh. Keras lu anime jadul apa yang lu ingat? Anime jadul, Zaman bocah. zaman bocah yang gue tahu Dragon Ball. Oh, Itu gue mainin. mainin game ya, Bang? Mainin game kan biasanya ada story-nya. Heeh. Jadi gue tau story dari game itu. Oke. Wah, ini lumayan menarik banget. Oke, jadi intinya kan ketok kalian adalah penggemar di Jepangan, wibu lah. Oke. Ya. Terus selanjutnya adalah dan lu kuliah di Polman kan berdua ya? Betul. Kayak gitu. Dan gue pengen nanya aja nih teman-teman. Setahu gue Polman belum ada komunitas UKM. Nah, lemes banget sih anjing. Teman-teman Polman tolong. Waduh. Tolong. Aduh. Penggemar di Jepangan Polman. Gitu. Gue butuh bantuan nih. Ya, kita butuh bantuan. Nah, terus Kresna, Liv, lu tertarik gak sih dengan Polman dari zaman dulu? Bahkan kalian tahu Ya. belum ada komunitas Jepang, lu tertarik bikin komunitas Jepang gak? Kalau gua tertarik. Tertarik? Kenapa? Ya. Karena dulu tuh pas SMA gua kan ikut JC juga. Oke. Dan salah satunya waktu pas angkatan gua tuh gua jadi ketua JC-nya di SMA gua. Oh, wow. Lu ketua JC? Iya. Di Purwakarta? Iya, di SMA 2 Purwakarta. Respect. SMA mana? 2 Purwakarta. SMA 2 Purwakarta. Nanti bincang Adi akan datang ke sana. Boleh. Balik. Keren. Kres, lu gimana? Lu tertarik gak untuk kayaknya harus bikin komunitas di Polman di Jepangan? Jujur-jujuran kalau bikin komunitas gue mau ayo bantuin, cuman kalau buat kayak seperti kita memadainya mungkin Belum nih. belum ya. Oke. Tapi kalau misalnya untuk terjun bantuin boleh nih ya. Boleh. Berarti fix Tok Palu ketua Alif, lu sekjen ya. Boleh. Oke. Tapi lu nyadar gak sih dari teman-teman lu aja banyak yang berjepangan di Polman? Oke, dari lu Liv, lu Liv. Bener gak? Banyak banget. Lu Apalagi kalau misalkan sekarang tuh kan ada ini ya angkatan baru tuh Trin namanya yang informatika itu Trin, kan baru. Iya. Iya, oke, lanjut. yang informatika. Nah, itu tuh baru 2 angkatan. Angkatan gua tuh angkatan yang kedua. ya Oke. kan? Nah, karena baru informatika kan pasti tahu anak-anak informatika. Oke. Banyak yang suka anime, cuman belum ada wadahnya. Nah, ini Gitu. dia. Informatika di tiap kampus wibu. Badung kita. Oke. Sudah pasti. Dan berarti banyak banget dong di Polman begitu, dan lu dengar cerita gue juga kan memang Polman banyak banget penggemar Jepangan. Jadi mungkin bisa lah nanti yang dengar podcast ini bisa bantu Alif sama Kresna Ya, untuk bikin betul. komunitas. Oke, selanjutnya. Dari kita kan ngomongin di Jepangan tuh pasti ada husbu. Kalau biasa cewek ya husbu. Cewek. Sudah mulai deg-degan nih. Anjing husbu. Aduh, Pertanyaan apa nih? Ada Tahu juga nih. Ada husbu, ada waifu. Iya. Kayak gitu. Dari lu Liv, kalau Kresna nanti dari motor saja, nanti gue tampilkan motor saja dia sudah melakukan sesuatu. Wow. Liv, lu kalau ngomongin seorang Alif, waifu itu siapa Liv? Waifu gua. Hmm. To be honest, Rias Gremori. Oi, Tahu kan? Kenapa Rias? Wah, ini gue nanya. Gue nanya kenapa? Kalau udah tahu itu. Iya. Oke. Kenapa Kenapa Rias? Apa yang buat lo dari lu nyeritain lu suka Naruto, udah gue baru tiba-tiba ke Rias Gremori. Kata gue kan gue tuh suka apa namanya itu animenya kan banyak tuh kan. Iya. Nah, ya salah satunya mungkin waifu pertama gue itu. Itu tanpa sadar ya. Oh, oke. Lu Kres. Apakah yang nanti gue tampilkan lagi anjing, gue kaget banget di orang semua di motor. Apakah itu waifu atau ada yang lain sebenarnya? Sebenarnya motor gue tuh bukan waifu gue, karena emang motor gue tuh jadi sebelum kejadian itu motor gue kan ada di kosan gue kemalingan. Nah gue bingung, biar gue motor gak ke kemalingan, biar lebih mencolok, gue pengen ngapain gitu kan. Itu aja smart thing. Itu lu pinter banget sumpah. Pinter itu. Terus gue ya udah akhirnya gue dekal kan. Nah yang kebetulan karakter terakhir gue nonton itu Bochi The Rock.
Yang kedua gue kan short hair ya. Rio Yamada kan short hair pak. Lu suka cewek rambut pendek? Iya. Tos dulu kita Iya. sama. Dia sepanjang ya bro. Dia panjang. Gak bisa kosan kita. Oke. Dan lu akhirnya custom warna itu. Iya betul. Nah, jadi gue langsung dekal aja motornya. Dan jadilah seperti itu motor. Iya. Berarti tanpa sadar statementnya adalah maling tidak suka motor kamu ibu gitu nih. Itu dia. Tolong. Tapi mana itu pinter banget sumpah. Itu yang pertama yang kehilangan di Bandung. Di kosan gue. Anjing. Di kosan gue. Dan masih di kos yang sama. Enggak, sekarang udah. Oh, udah beda ya? Udah keluar. Udah keluar kayak Iya. gitu. Oke. Itu akhirnya lu rubah nih custom Iya. Rio Yamada ya. Ah, Dan itu dari anime Boci. Boci. Boci Iya. The Rock ya? Boci drop. Motor gue juga sampai udah terkenal tuh. Serius. Karena sering lewat. Gue kan sering keluar. Motor gue paling mencolok pak. Thank you dah. Kayaknya pantesan satpam Polman tadi ngevideoin anjing wibu. Anjir. Oke. Selanjutnya kita mau bedah stigma wibu. Pernah dengar gak wibu tuh dianggap aneh oleh sekarang? Nah, tadi Kresna dan Analis sudah ngejawab stigma jelek wibu dan gak semua wibu kayak gitu ya. Betul. Lagi-lagi ya dengerin. Ya semua. Tidak semua wibu seperti itu. Itu Oke, dia. itu dia. Jadi kalau kalian punya teman wibu, padahal wibu mah orang-orang yang baik-baik ya. Iya seru-seru lah. Seru-seru ya, itu seru-seru. Makanya percaya gue sampai nulis hotspot gue di kantor wibu itu asik dan seru. Jadi memang udah jelek banget cuy, stigma jelek wibu Iya. udah mendarah daging banget. Bahkan di kalangan perempuan. Nah, masuk nih. Nice. Pertanyaan sebelum masuk pertanyaan, Kres lu punya cewek? Belum. Nih? Belum. Serius. Tapi emang Polman banyak cowoknya sih. Banyak cowoknya. Iya cowoknya banyak banget. Menurut lu lebih banyak cewek dan cowok di Polman? Cowok. Cowok ya Cowok, betul. Sedih gitu santai. Gue juga anak teknik slow aja. Itu dia. Emang banyak cowok ditarik Iya. batang ya kayak gitu. Yang di Batam. Oke. Ngomongin masalah asmara. Bener gak sih stigma jelek wibu katanya wibu tuh susah dapet ceweknya? Fres, sikat. Gimana tanggapan? Enggak sih. Malah waktu itu gue pas SMA ceweknya suka sama gue telat nembak aja. Waduh. Pengen jadi MC di Asia. Yang dingin kayak Ayuno Koji. Tapi SMA udah wibu. Udah. Udah. Oke, siap. Lu tuh gimana tanggapan itu? Kalau wibu tuh susah banget nyari cewek katanya. Enggak sih. Soalnya teman gue juga banyak yang wibu dan punya pacar. Malah dibawa ke kalau misalnya event nih, Ah. bawa ceweknya gitu. Oh, ceweknya cosplayer gak? Iya, biasanya ada yang cosplay, ada yang enggak. Biasanya temen lu pasti bawain barang-barang cosplayer cewek. Iya. Kayak gitu pasti. Oh, jadi maksud lu, Lev, ya banyak juga wibu-wibu yang punya cewek nih, kayak gitu. Nah, lu kenapa pada jomblo? Kenapa nih? Atau mungkin masih fokus ke waifunya atau apa? Nggak apa-apa, jujur, santai aja di podcast gue masuk. Soalnya gue juga ada temen yang pengen gak mani. Sama dua deh. Aja udah. Pernah ada ngobrol ke gue kayak, kan gue ketua di Japan Sunda, tiba-tiba kayak, bang gue mau konsultasi. Gue kira masalah serius kan, berantem sama anggota. Kayaknya gue pengen nikahin waifu ini. Gak apa-apa, pilihan. Menurut gue gini, selagi hobi lu gak ganggu orang gak jadi masalah. Ya benar. Tapi kasihan orang tua lu anjing. Ngeliat ada nikah mau bantal. Oke. Kan kita selalu bilang lu, waifu kita selalu banyak lebih dari satu. Lu lebih dari satu gak? Selama rambut pendek tuh suka. Anjing, simple aja hidup kita terus dulu. Gue suka cewek rambut Iya, pendek. iya. Oke. Lu gimana? Lu lebih dari satu gak? Kan Rias nih, apa lu Iya. emang sesuka itu sama Rias? Lu kayak tahu aja. Ada curiga berat. Curiga berat. Lu suka banget sama Rias atau ada waifu lainnya? Ada lah pasti. Ada. Oke. Tapi mungkin nomor utama gitu. Oke, selanjutnya kita lebih soft lagi. Terus, lu lagi nonton anime apa? Yang sekarang deh, yang sekarang. Dan mana nonton? Itu tentang apa sih? Singkat aja. Gua nggak apa-apa di spoiler ya. Sci-fi. Itu maksudnya, gue sebagai orang awam, apa dia? Maksudnya bertarung atau romance itu atau gimana? Bertarung tapi kayak roh gitu. Wah, Kayak alien sama hantu. serius? Iya. Oke, selanjutnya mungkin yang lu tonton lagi? Iya. Paling gitu sih. Itu doang. Iya. Kayak One Piece gitu, udah pasti itu main. Oh, One Piece gue nonton. Udah pasti. Oke, nanti kita bedah lagi. Lu lagi ngikutin yang sekarang nggak? Oh yang sekarang tuh One Piece paling. One Piece yang kayak dandan yang lagi musim ini? Oh itu enggak dulu. Enggak dulu. Berarti lu ngikutin yang lama-lama dulu aja. Soalnya kan One Piece ada episode baru ya, Uzan versus Dark. Oh, udah nonton lu? Udah. Gak berarti guys.
Kalau di komiknya sih enggak. Oke, aman ya. Aman. Gue orangnya gak apa-apa di spoilerin karena gue gak baca manga. Gue gak suka kalau gak divisualisasikan. Gue suka nonton anime. Sama. Gak mati berapa ya? Ditangkap doang. Tahu dong. Oke, selanjutnya. Kenapa cenderung One Piece tuh ditonton? Pandangan lo, karena lu nonton berdua kan? Iya. Nah nanti pandangan gue terakhir. Apa One Piece digemari oleh para penggemar anime? Dari lu, Pres? Karena emang pertama udah pasti karena udah lama ya. Legend ya? Ada legend ya. Terus kalau menurut gua dulu suka main game yang soal PS2. Oh, main juga? Iya. Oh, oke. Jadi gua tahu karakternya dikit-dikit lah. Oke, menarik. Berarti udah legend lah ya. Iya. Kalau lu gimana? Kalau lu yang nonton bahkan lu sampai bilang ke gue, bang, gue nggak nonton ngikutin anime-anime yang baru, tapi gue ngikutin One Piece. Kenapa lu bisa sesuka itu dengan One Piece? Karena ceritanya dari awal sampai akhir tuh yang sekarang itu dia nyambung gitu ceritanya. Oh, nggak ada yang missing Ya, gitu ya? ada missing gitu. Terus juga malah ngebuat penonton tuh kayak apa mengira-ngira gitu. Ini siapa gitu kan asal-usulnya dari mana gitu. Konspirasi. Ya, bahkan kan itu. disebutnya kan One Piece kan bener-bener menceritakan kehidupan nyata, ada korupsi. Iya benar. Di ini ya, bukan di negara kita ya. iya. Bukan itu. negara Konoha. Konoha. Kalau mau crop bagian sini. Bahaya. Negara sini mah nggak ada korupsi. Bersih. Penjual perdagangan manusia kayak Iya. gitu. Jadi One Piece lu suka akan hal itu. Iya, Oke. Nah, katanya Wibu bisa jadi Wota bisa jadi Wibu. Tahu Wota kan? Idol yang suka idol. Iya. AKT48. Lu suka nonton idol gak lu, Pres? Enggak. Enggak, lu? Kalau gue sih kalau secara langsung nonton konsernya ya suka. Serius? Kalau nonton cuman di HP enggak. Oh, berarti lu pernah nonton JKT kayak gitu? Iya, soalnya temen gue ada yang namanya Kevin. Heeh. Dia itu Kevin ya, kita tampil. Thank you, Kevin. Iya. Terus? itu dia bisa dibilang ya wota gitu JKT48 gitu gua. Dan ya waktu pas itu pernah gue diajakin sama teman-teman gue juga buat nonton konser JKT48 gitu. Dan ya emang seru gitu kalau misalnya konsernya kan. Ada nggak satu OSI yang lu disebut kalau gue boleh moto? Seorang Alif akan suka OSI siapa di JKT? Waduh, kalau sih mungkin Freya ya. Simpel aja. Simpel. Simpel aja. Yang terkenal jadi OSI. Iya dong. Tapi Chris bukan berarti lu nggak suka JKT kan? Enggak. Ya suka Suka cuma aja. nggak yang sewota gitu. Iya. Kalau bilang nggak suka sih gue minta di crop bagian tengah. Oke. Oke, pertanyaan lebih deep lagi. Ada rasa apa ketika lu menyukai Jepangan? Oke, mungkin kalau bingung jawabannya gini. Gue menyukai Jepangan, gue rasa ada part-part poin cara healing gue untuk bertumbuh dari Jepangan. Dari misalnya gue lagi stres kuliah, stres kerja, gue nonton anime tuh nambah mood. Kayak gitu jawabannya. Menurut lu apa? Kalau gua Kenapa lu bisa seorang Kresna? Iya bang, pasti Jepang tuh bagikan rock gua atau apa? Silakan. jadi terutama anime itu nemenin gua makan lah. Simpel aja. Nemenin gua makan. Oke, nemenin makan. Lalu? Sama motivasi gua kan gua sekarang lagi nge-gym. Motivasi gua itu biar badannya bagus, Pak. Motivasi ke wifi yang mana? Wah, enggak, ini lebih ke real life ya. Real life Cuman aja? motivasinya pakainya dari animenya. Oh, nice. Kalau lu Liv, gimana Liv? Menyikapi tentang di Jepangan tuh bagi lu apa sih? Kalau gua mau nanya kayak gitu. Kalau bagi gue sih ketika pertama kali gue suka Jepang itu karena nonton anime kayak gitu, gue juga suka sama budaya-budayanya gitu, budaya animenya, kayak bahasanya, terus cara penulisan kanji kayak gitunya. Oke. Terus lu ngalamin gak sih kalau selatah itu kayak gue sih jujuran ya. Panggil gua wibu nggak apa-apa. Kalau gue pernah kayak ngomong contoh mati kayak gitu. Gue suka sering dulu di SMA. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa, malah kayak kalau ketika gue belajar bahasa Jepang gitu ya, gue suka bilang sumimasen. Oke. Selanjutnya, seorang Kresna dan Arif pengen gak lu ke Jepang? Kresna, Pengen banget. ngapain? Gua tanya, akan ngapain? Liburan kah? Pendidikan kah atau apa? Bulan madu, Pak. Thank you dah. Jawabannya. Bulan madu. Iya. Oke, lu Liv, kalau lu apa Liv? Pengen berkarir kah di sana, pendidikan kah? Kalau gue sih lebih fokusnya pendidikan sih. Gila, ribet ini ribet. Yang cewek wibu, polong banget. Silakan mau ini nanti gua tulisin. Lu pengen pendidikan? Iya. Kenapa lu malah pengen pendidikan di Jepang? Ya itu waktu pas SMA itu karena gue suka banget cara Jepang gitu. Gue belajar kanji budayanya, terus juga belajar tentang bahasa kayak gitunya buat ke Jepang gitu, mau belajar di Jepang. Soalnya gue lihat ya, Jepang itu pendidikannya kan bagus, terus juga disiplinnya ya bisa dibilang paling bagus lah gitu.
Jadi gue mau kesana tuh mau pendidikan semua tahu aja gitu. Ya, oke. Liv, lu kan pernah jadi ketua JC, kayak gitu. Pernah nggak di sekolah lu ngadain event gitu? Di sekolah gue pernah. Cuman Yang eventnya event yang nggak skala besar gitu? iya nggak skala besar, dan juga paling sih dulu tuh gue pernah event bareng-bareng sama temen GC gitu. Aha. Nah, nyewa bus buat ke Cikarang gitu. Eventnya di sana gitu, Oh, iya. bukan di sekolah. Sakura Matsuri. Ya, Sakura Matsuri. Mau gitu. Iya, Bentar, Sakura Matsuri itu apa? Dia ngadain sekolah kah atau IGO kah atau apa? Sakura Matsuri biasanya sekolah sih. Oh, sekolah. Sekolah, Oh, iya. sekolah. Oh, oke. Berarti sih niat itu dong lu ya? Iya. Ibu banget sih. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke, berarti kan lu udah punya pengalaman lah bikin event kecil-kecilan, terus juga lu menyiapin stay event. Ya udah, ketok palu aja, Polman. Siap aja. Ini udah. Gue sih nunggu berharap habis podcast ini gue diundang. Bang, ini IG nama komunitas Polman. Anjing. J Polman. Anjing, jangan pedes Polman. Gokil. JP. Waduh. Keren jangan pedes Polman. Oke. Tapi ya maksud gua banyak loh, Liv, guys, temen-temen lu pada di Polman ini banyak banget dari Jepang, bro. Pasti banyak. Sayang banget kalau bisa Iya sih. jadi wadah. Jadi gue menantikan banget. Oke, selanjutnya, ada rekomendasi kah dari seorang Alif atau Kresna dari musik, movie, anime, apapun itu? Silakan dari Alif dulu. Apa? Movie Jepang misalnya yang lu pernah Kalau tonton. movie yang paling bagus menurut gua kalau buat motivasi olahraga ya. Anjing, Yang bener. kayak Kresna tadi. Nah, ini nih. Baki. Baki itu yang bertarung itu kan action gitu ya? Iya. Yang berotot-otot gitu ya? Aduh, gue masuk lagi nonton berotot waduh. Kayak gitu, tapi seru banget. Karena bertarungnya actionnya kacau parah. Kacau. Kalau gue tuh gak begitu suka anime-anime yang kayak si visualnya tuh kayak, lu tau apa sih yang Jojo? Jojo. Oh iya kayak gitu. Tau gak, ngerti gak? Ngerti ya kayak gitu. Visual lah. Baki kan kayak Jojo kan? mirip. Tapi teman-teman gue banyak banget Baki itu seru. Makanya gue proof rekomendasi. Selanjutnya, seorang wibu nggak mungkin gak dengerin musik yang pernah lu denger dan anjing bang ini seru banget, bagus banget lagunya. Ya dulu tuh yang sekarang. Bebas. Kalau yang dulu pertama kali gua dengar tuh Orange. Wow. Orange itu dari penyanyi Seven Ops atau Ikimonogatari? Seven Ops bener ya? Ya. Itu pertama kali. Aduh. Itu juga Seven Ops juga itu dia band yang isi soundtrack anime yang meninggal itu. Iya, yang bawa violen. Yang violen kayak gitu kan. Oh iya. Itu sedih bro, kayak gitu. Musik udah, movie tadi udah. Manga yang Alif suka. Manga. Ya, nggak apa sih sebut Apa ya? ekskul deh gitu. Enggak kalau itu. Enggak baca manganya itu. Gak baca? Langsung ke ini. Langsung ke anime. Sama nih. Gimana kucing boleh. Pokoknya kan banyak Oh iya benar. Manga, seorang Alif apa? Apakah Naruto kah? Sebagai yang lu bilang Iya, Naruto sih. Naruto? Wow. Naruto kan seru ya. Ingat scene yang paling berkesan buat lu? Waktu pas pertarungan Sasuke sama Naruto. Nah, nice. Lu, tes. Musik dulu, gue balik musik. Seorang kita akan mendengar musik dan rekomendasi musiknya adalah Si gua opening ini sih. Kalau sekarang opening Boku no Hero. Ya season Wow. pertama. wow, oke. Yang season pertama. Iya, gua lupa judul kalau Nanti kita tampilkan lah, Iya. gampang. Nanti ntar tinggal Kresna kirimin cover ini ya. oke. Movie Jepang entah itu anime atau yang tidak anime live Kalau action. movie gua romance. Wih. Gua lupa judulnya yang ada tiger itu apa lupa namanya. Tiger. Iya, yang ceweknya kursi roda gitu. Diving. Oh. Dia kayak scuba diving gitu. Wow, oke. Nanti kita tampilkan itu PR buat Kresna. Oke. Cari ntar covernya. gua cari aman. Anime. Kalau anime udah jelas One Piece lah. Serius. Bahkan Boku no Hero nggak lu rekomendasi? Karena isi Boku no Hero kedua lah. Oke, Boku no Hero kedua. Oke, One Piece dan Boku no Hero. Ya. Oke. Dan Boci kenapa nggak masuk? Trigger rekomendasi lo? Boci karena cuma kayak lewat aja gitu. Karena kan satu season doang kayak satu season Iya. nonton ya udah gitu selesai. Tapi menurut gua banyak loh fans Boci. Menarik loh ceritanya Boci. Emang menarik sih. Iya kan menarik? Iya, Kayak gitu. nggak ngebosenin lah ininya. Iya, betul. Soundtracknya juga enak-enak. Contohnya enak lagi. Enak Boci kayak gitu. Gua kalau masalah musik aman gua mah. Nah, Kalau anime gua ada bego gua. Kayak gitu. Oke. Jadi One Piece Boku no Hero. ya. Oke, selanjutnya. Ini teman-teman rekomendasi dari Alif dan Kresna ini udah nih. Dan yang part-part terakhir gue pengen nanya kayak gitu kan. Iya. Next, kalau lu misalnya nih,
kalau lu dikasih kesempatan, lu ingin memulai menjadi wibunya dari lama dari kecil, atau pas baru-baru yang cerita lu COVID tadi, atau sebenarnya nggak apa-apa kok, baru-baru juga kayak gitu. Gimana kalau lu? Sebenarnya kalau gua dari kecil sih, karena Karena semenjak gua apa ya nonton anime gitu kayak makin memotivasi aja gitu. Banyak pelajaran yang bisa dipetik sih. denger tidak ada yang nonton kartun atau apa ini anime bagus kayak gitu ya. Itu dia banyak Jadi, cerita yang emang bisa jadi yang bisa kita petik kan. iya untuk kehidupan kita. Gue pernah baca ada orang gak jadi begini gara-gara nonton Naruto. Nah itu dia. Serius. Jadi kalau lu balik pengen ngulang, seorang Krista pengen kenal wibu atau Jepang tuh dari kecil. Dari kecil. Menarik banget jawaban. Kalau lu Liv? Pasti sama dari kecil sih. Biar apa ya, belajar bahasa Jepangnya dari kecil aja gitu. Karena jadi lu kan emang pengen pendidikan Jepang ya. Iya, karena emang udah sesuai dengan bidang linear lu ya, lu pengen pendidikan ya kayak gitu. Oke, selanjutnya pengen nikah sama wife enggak? Apa? Jawab aja. Lu gimana, Des? Kalau lu pengen nggak pikiran pengen nikah sama waifu? Pikiran enggak. Tapi Tapi ini ya. Kadang beberapa gue lihat yang di anime tuh kadang di tuh ada yang paling mirip gitu. serius? Ya. Beberapa ada yang mirip. Nah itu dari sini. Oh, mirip itu. Apa? Kalau lu juga nggak apa-apa ya? Kalau mirip, Kalau ada mirip di nih? real life. Iya. Kalau nggak mirip pasti lu cosplay juga kan? Kalau nggak cosplay itu yang lu pada emang. Apalagi udah punya jadi istri. Ya, Di next malam. Wah. Oke, makin seru. Oke. Terus tadi kan lu udah nyeritain bahwa sebenarnya stigma jelek tadi udah ya nggak mesti lah, nggak semua dipukul rata. Iya. Kayak gitu. Terus juga Alif juga nyeritain bahwa nggak semua orang stigma jelek mesum tuh disamaratakan wibu kayak gitu. Bahkan lu juga ngeklaim bahwa nggak semuanya kok kayak gitu, dan gue pun enggak kayak gitu. Tapi menurut lu kenapa ini bola ini terus bergulir dan terus panas? Ngerti gak? Kalau gue ngomongin TikTok IG, wibu tuh jelek banget, masih jelek banget namanya. Iya. Pandangan lu guys, apa yang terjadi di luar sana nih? Iya. Karena emang oknumnya semakin banyak orang yang nonton anime semakin baik juga oknumnya. Ya yang kesorot kan pasti oknumnya, yang baik-baiknya enggak. Nah, Itu yang gitu sih. Oke. Jadi itulah mungkin Stigmanya. stigma terus kebentuk ya. Iya. Kalau lu gimana? Pandangan lu, kenapa kita tuh masih dia aja dianggap jelek? Kenapa nih? Kalau kata gue sih karena mungkin ya sifat kebanyakan gitu kan introvert ya, jadi nggak bisa public, nggak bisa speaking gitu. Maksudnya tuh nggak, kebanyakan mungkin nggak speak up. Iya, oke. Untuk misalkan bilang bahwasanya gue tuh nggak seperti ini loh gitu. Wow. Menarik. Dan memang lagi-lagi ya, namanya orang mah yang jeleknya dilihat coy. Iya benar. Yang baiknya mah dilupain. Iya. Kayak gitu. Bahkan gue bahkan mau, kebetulan gue lagi podcast, gue bakal mau nyinggung. Gue ingat ada cerita berita di Cina yang ada penusukan massal yang nyelamatin wibu. Kalau lu ingat yang di China kayak gitu, dan wibunya ngomong gini, dia tuh ngutip salah satu kata karakter dari ini Viren. Himmel pun akan melakukan hal itu juga. Maksudnya ada dia ngasih tahu Himmel tuh karakter baik bro. Iya. Karakter baik, kalau lu belum nonton gue ceritain dikit. Himmel tuh karakter baik yang dimana Viren tuh kagum sama dia. Kayak gitu si karakter si cewek ini. Dan si wibu itu bilang, kenapa saya harus ditanyakan kenapa kamu menolong orang? Ya karena Himmel pun akan melakukan. Ngerti gak? Oh iya, jadi kayak Mengidolakan, dan dia ngasih statement bahwa lagi-lagi wibu tidak seperti iya. stigma yang diidolakan oleh orang-orang. Ya. Oke, mantap. Terakhir, Liv, Kres. Apa harapan lo seorang Kresna, anak Polman suka di Jepangan, akan menjadi sekjennya nanti Alif? Wis, gue sangat menantikan kayak gitu. Apa harapan ke depannya tentang di Jepangan di Indonesia atau apapun itu, entah itu event atau apa, silakan. Harapan lo apa ke depannya penggemar di Jepangan? Jelas semoga stigma buruk-buruk wibu itu semakin berkurang lah ya dengan komunitas-komunitas ini. Kita jadi gunanya komunitas juga sebenarnya bukan cuma buat ngumpul doang. Jadi misalkan kita ada orang yang emang punya apa masalah atau apa gitu, jadi nggak kebawa ke jahat gitu. Betul. Dari komunitas ini kita bisa saling konsultasi, bisa saling ngobrol, bahkan suka main game kan biasanya. Oke. Jadi tanpa sadar kalau gue sambil terjemahkan, kalau Anda punya
mental health atau apapun itu, Nah, itu dia. jangan lupa cerita ke orang. Nah, Tahu itu dia. jangan diem Iya, sampai betul. ada baret-baret orang bunuh diri. Nah, Oke. Liv, kalau lu apa? Harapan lu ke depannya seorang nanti akan menjadi ketua JP. JP Polman, JP Polman. anjing namanya. Iya, JPB. Japanese Polman Bandung. Iya enggak sih? Apa Liv? Apa harapan lu? Seorang Alif memandang Jepang yang sekarang sampai ke depannya. Apa deh? Ya semoga aja mungkin tidak hanya di Bandung tapi juga di seluruh Indonesia gitu kan. Ya event-event kayak Jepangan tuh bisa lebih lebih apa ya, lebih meningkat lagi gitu, meningkat lagi. Dan juga semakin banyak lagi lah. Tuh, seperti Mungkin Alif lah ya sebagai Boleh. ketua nih. Liv, kata-kata bikin api Konoha membara dong buat anak Polman. Buat Polman silakan singkat Liv. Sikat Lip. Buat anak-anak Polman misalnya anjing. gimana ya? Aduh, gue gimana ya? Jangan lupa nonton anime. Gokil. Dan dari gua, buat teman-teman Polman yang dengar nanti cuplikan ini, jangan lupa gabung nanti. Entah itu jadi apa enggak, pokoknya DM aja nanti Alif. Lagi dia, bang mana komunitasnya? Ya, itu dia. Oke ya teman-teman Oke. Polman ya. Kalau misalnya lu pada dengar ini, cuplikan ini, anak Polman yang suka di Jepangan harus gabung. Ini nama delegasi gue ya, JPB, Japanese Polman Bandung. Kayak gitu. Gabung sama komunitas Alif dan Kresna dan wujudin Polman Wibu yang kece. Kayak gitu. Oke. Liv, Kresna thank you banget. Udah boleh dadakan di podcast gua. Nyata. Berarti nanti next keduanya part 2 adalah kalian harus mempromosikan komunitas Anda. Boleh. Kalau sudah jadi dah. Buat undangan-undangannya dan sehat selalu untuk Kresna dan Alif. Oke. Buat keluarga salam, kuliahnya lancar, jangan sering nonton anime yang aneh-aneh maksudnya. Orang aneh. Yang aneh. Aneh. Kalau yang bener mah nggak apa-apa kayak boci Boci. kayak gitu, nggak apa-apa. Yang aneh-aneh High gitu. school, high school. Sekali sih nggak apa-apa, sampai 2 kali sampai laptop susah dibuka. Sampai Kalau susah dibuka bingung tuh. Jadi kayak takutnya dikeluarin dari laptop. Energinya Energinya Iya. biasa. Pokoknya Oh, iya. jadilah ibu yang sehat, jangan pernah merugikan orang lain. Lu boleh suka, lu boleh menjadi wotage, lu teriak-teriakan di event, tapi jangan sampai lu nyenggol atau merugikan orang lain. Ibu harus jadi orang yang bisa menghargai, memanusiakan manusia. Gua Adi pamit, masih di podcast Bincang Adi, bincang asik dengan Adi, masih di segmen Aku Bukan Wibu, setiap orang bisa menjadi wibu. Gokil. Oke, thank you. Thank you. Mantap.